Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang indera pendengaran. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Namun, telinga memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Telinga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan terhadap struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan untuk mendengar. Yang kedua, telinga sebagai indera pendengaran. Telinga dapat berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran yang akan kita alami. Kemudian, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar, dan gendang telinga atau membran timpani yang membatasinya dengan telinga dalam. Daun telinga terbentuk oleh susunan tulang rawan yang memiliki bentuk khas untuk mendukung fungsinya, yaitu untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke saluran telinga. Saluran telinga luar, dalam bagian ini terdapat kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar yang dapat menghasilkan serumen atau bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Serumen ini berfungsi menjaga telinga agar tidak banyak kotoran dari luar yang masuk ke dalam. Juga dapat menghindari masuknya serangga karena memiliki bau yang tidak sedap. Sedangkan membran timpani adalah bagian yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang matil, landasan, dan sanggurdi. Tulang-tulang ini saling berhubungan dan satu sama lain. Karena adanya sendi, maka tulang-tulang ini dapat bergerak. Rangkaian 3 tulang yang sedemikian rupa ini berfungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima oleh membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga dalam. Tuba Eustachius ini selalu menutup kecuali saat menelan dan menganga. Oleh karena itu, saat kita dalam ketinggian tertentu apabila telinga berdengung, kita dianjurkan untuk menelan, karena menelan dapat membuka tuba Eustachius yang akan menyeimbangkan kembali tekanan udara. Yang ketiga adalah telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian luar, bagian tulang, dan bagian membran. Telinga dalam disebut juga sebagai labirin karena bentuknya. Labirin tulang merupakan organ yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis yang berisikan cairan perilimfik. Labirin membran terletak pada bagian yang sama dengan bagian labirin tulang, namun tempatnya lebih dalam dan dilapisi oleh sel epitel serta berisi cairan endolimfa. Labirin tulang telinga dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koklea, vestibula, dan kanalis semicircularis. Koklea ini berfungsi lebih kepada pendengaran, vestibuli fungsinya lebih menjaga keseimbangan, dan kanalis semicircularis berfungsi lebih menjaga keseimbangan. Ketika kita mendengar suara, terjadi proses-proses sedemikian rupa terlebih dahulu untuk dapat kita mendengar. Pertama, gelombang suara masuk melalui telinga luar, kemudian masuk ke membran timpani dan diubah gelombang suara tersebut menjadi getaran. Getaran diteruskan ke koklea atau rumah siput. Kemudian cairan di rumah siput itu bergerak. Pendengaran cairan merangsang berbagai reseptor rambut di koklea. Sel rambut akan bergetar. Getaran ini akan dikirim melalui saraf sensori menuju otak dalam bentuk impuls. Otak menerima impuls dan menerjemahkannya sebagai suara. Nah, ini adalah siklus atau daur alir dari cara kerja telinga untuk mendengar, yakni suara masuk ke telinga, kemudian melalui gendang telinga, ujung saraf, kemudian otak. Di dalam otak diterjemahkan getaran tersebut menjadi sebuah suara. Ya,
berikut adalah mekanisme mendengar. Gelombang bunyi masuk ke dalam telinga, menggetarkan gendang telinga, kemudian diteruskan oleh ketiga tulang. Getaran dari situ diteruskan ke cairan limpa dan ke saluran tengah. Selanjutnya akan menggetarkan cairan dalam saluran limpa. Getaran pada membran basilar akan menggerakkan sel-sel rambut dan menyentuh membran tektorial. Setelah itu terjadilah rangsangan atau impuls. Dikirim ke pusat pendengaran di otak melalui saraf pendengaran. Akhirnya kita dapat mendengar. Sekian pembelajaran hari ini tentang indera pendengaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.